Halo Grow People, ketemu lagi dengan kami di Tanya GSI. Kita kenalan dulu ya. Kali ini hostnya dengan saya. Perkenalkan, saya Lisda, salah satu marketing di PT GSI Selamat Indonesia. Dan hari ini sudah hadir juga narasumber kami yang kalau kalian tonton atau sering tonton Tanya GSI, kalian pasti pernah lihat beliau. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradana. Biasanya kalau rekan-rekan itu manggilnya Didit ya, seperti itu. Didit sebagai tenaga ahli ataupun trainer di PT GSI Selamat Indonesia. Oke, sudah kenal ya. Dan topik kita hari ini, kita akan membahas tentang pelatihan dan sertifikasi ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Betul, terutama ahli K3 Lingkungan Kerja ya. Iya, saya mau tanya nih terkait regulasi. Karena tidak semua perusahaan setiap tanya-tanya langsung daftar. Masih agak ragu. Bingung ya? Bingung terkait regulasi ini memang wajib atau tidak untuk diterapkan. Dan juga berdasarkan pengalaman nih Sobat GSI, kadang satu perusahaan hanya kirim satu orang. Oke. Ada juga yang nanti dulu. Silakan dijelaskan Pak Didit. Ya, kita akan membahas terkait regulasinya terlebih dahulu ya. Yang mana regulasi ini sudah diatur oleh pemerintah. Yang mana di Permenaker nomor 5 tahun 2018 terkait K3 Lingkungan Kerja. Di sana sudah diatur banyak sekali ketentuan-ketentuan bahwasanya perusahaan itu wajib mengelola K3 terutama lingkungan kerja di area perusahaannya dia. Itu sudah ada semua di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Seperti itu. Jadi wajib ya. Wajib sekali. Oke, Sobat GSI, untuk yang perusahaannya belum menerapkan, ayo segera diterapkan. Jadi harus daftar juga ya. Harus daftar. Pemenuhan regulasinya. Betul. Baik, untuk pelatihan AK3 Muda Linker ini agak berbeda dengan sertifikasi lainnya kayak Fire, DP3K itu hanya dapat dari Kemenaker. Betul. Kalau ini Sobat GSI akan dapat 4 item ya. Jadi nanti ada dari BNSP, ada juga dari Kemenaker. Ya. Bisa dijelaskan pembedanya apa dan yang didapatkan itu apa saja Pak Didit? Oke, baik. Jadi di peraturan tersebut ya, terutama di Permenaker nomor 5 tahun 2018 terkait K3 Lingkungan Kerja itu kita dipetakan ataupun personelnya itu dipetakan menjadi 3. Ya. Yang pertama ada HIMU, ahli mudanya. Oke. Lalu yang kedua ada ahli madianya. Baik. Sama yang ketiga itu ada ahli utamanya. Oke, biasanya kalau ada tahapannya kayak gini nih berjenjang ya. Betul. Artinya tidak bisa langsung kita ke utama, tidak bisa kita langsung ke madya, harus bertahap dulu atau seperti apa? Oke. Jadi kalau di peraturan ini kita harus bertahap, berjenjang. Oke. Yang mana kalau misalkan kita sudah memiliki HIMU ya, ahli mudanya, kita harus berkecimpung di area ataupun melaksanakan tugas ataupun perannya sebagai seorang HIMU itu selama 3 tahun. Baru kita bisa melangkah ataupun berjenjang ke himanya, ahli madianya. Begitu pula juga sama ketika kita mau menempuh ke ahli utamanya, kita harus berkecimpung sebagai seorang ahli madya itu 5 tahun. Jadi gapnya itu dari HIMU ke HIMA itu 3 tahun pengalaman di bidangnya. Begitu pula untuk di HIMA ke HIU itu 5 tahun seperti itu. Nah, kembali lagi ke sertifikat tadi ya. Tadi kan infonya dapat 4 ya. Iya. Jadi benar sekali Grow People, karena di peraturan tersebut di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Jadi kita petunjukkan sebagai seorang ahli muda ya, ahli muda K3 Linker itu kita harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini dia harus melampirkan dari BNSP. Ya. Oke. Ya, di BNSP itulah kita sebagai penunjukan bahwasanya kita memiliki kompetensi untuk menempuh daripada SKP untuk menempuh menjadi seorang ahli K3 mudanya. Seperti itu. Baik. Jadi Sobat GSI, untuk di hygiene industry itu ada 3 ya. Ada hygiene industri muda,
hygiene industri madya, kemudian yang terakhir hygiene industri utama, dan itu bertahap. Jadi kalau kalian sudah 3 tahun, untuk perpanjangan langsung aja di-upgrade sekalian ke HIMA ya. Himanya. Baik, kalau untuk yang SKP kemudian kartu kewenangan dari Kemenaker itu tinggal perpanjangan saja. Benar sekali. Perpanjangan saja, jadi per 3 bulan sebelum masa expired sudah mulai diurus, sehingga tidak perlu pembekalan atau refreshment pelatihan lagi. Betul sekali. Oke, terima kasih. Sekarang di pertanyaan selanjutnya, saya mewakili Sobat GSI ya, di luar sana yang biasa bertanya. Boleh. Kalau sudah jadi seorang ahli K3 muda lingkungan kerja di perusahaan, itu tugas dan wewenangnya seperti apa? Oke. Bisa dijelaskan? Ini nanti akan berkaitan dengan jenjangnya tadi ya, Miss. Oke. Jadi kita akan kembalikan lagi ke skup ataupun wewenangnya ya. Kenapa kok peraturan pemerintah ini dia memiliki 3 kompetensi personel, yang mana dia harus berjenjang? Karena ini akan menyangkut daripada tugas, tanggung jawab, beserta wewenangnya seperti itu. Kita akan bahas satu-satu ya, Bro People ya. Yang pertama sebagai seorang ahli muda. Ahli muda ini dia sebagai pelaksana, dia melaksanakan, begitu pula dia membuat program. Seperti itu ya. Jadi dia fokusnya melaksanakan dan juga bisa mendapati sebagai program. Nah, di HIMU sendiri dia itu bisa menetapkan program-program hygiene-nya, program-program K3 lingkungan kerja yang ada di perusahaannya seperti itu. Ini untuk HIMU. Jadi kita kemas ya, HIMU ini dia bisa membuat program, begitu pula dia harus melaksanakan. Lalu kalau misalkan sebagai seorang ahli madya ya, tadi yang kedua ya, ahli madya ini dia tugasnya mengelola. Jadi setelah dia ataupun setelah seorang HIMU ini melakukan identifikasi, melakukan program-program perencanaan programnya ya, dia sifatnya mengelola. Jadi beda wewenangnya ya. Iya. Mengelola ini dalam artian bagaimana? Nah, mengelola ini dia mengawasi, dia bisa melakukan pengawasan apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Lalu dia juga ya bisa membuat program-programnya seperti itu. Jadi kita harus bedakan skopnya. Nah, kalau bagaimana Pak? Apakah saya perusahaan perlu melakukan sertifikasi seorang ahli madya? Padahal saya memiliki ahli HIMU. Apakah perlu? Ya perlu. Kenapa kok perlu? Karena secara regulasinya sudah ada seperti itu. Iya. Nah, kenapa kok perlu? Kembali lagi ke tugas, tanggung jawab, beserta wewenangnya. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita tekankan. Karena sejauh ini kan ya sudah, perusahaan memiliki HIMU saja cukup seperti itu. Saya nggak perlu sampai naik tingkat ke HIMA ataupun HIU. Namun kalau secara peraturan itu sudah dibedakan kewenangannya seperti itu. Nah, kita akan masuk lagi ke HIU, ahli utamanya ya, yang paling tertingginya. Dia itu terkait tugasnya itu adalah secara keseluruhan hampir sama, namun dia memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Kembali lagi, kewenangan untuk melakukan evaluasi. Ya. Evaluasinya ini apa? Contoh pengembangan daripada program-programnya. Ada identifikasi potensi bahayanya dikembangkan. Dia membuat program-program berdasarkan daripada lingkungan dia kembangkan seperti itu. Jadi sudah paham ya semua Grow People ya, bahwasanya kenapa kok kita harus menaikkan tingkatan. Bahwasanya ingat, kembali lagi job desk dan wewenangnya seperti itu. Baik, dari job desk dan wewenangnya ya. Itu sudah berbeda-beda. Ini tadi kan yang disebutkan potensi bahaya. Nah, boleh dijelaskan secara teknis potensi bahaya di area lingkungan kerja, terutama yang berkaitan dengan job desk seorang ahli K3 muda lingkungan kerja ini. Silakan. Kalau kita berbicara identifikasi bahaya, kita kembalikan lagi ya, bahwasanya Grow People kita sama-sama tahu, kalau mungkin pernah mengikuti training saya, potensi bahaya kita petakan menjadi 5 ya. Ada dari bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Dari potensi 5 potensi bahaya tersebut, kita breakdown yang ada di area lingkungan kerja kita. Apakah secara fisika, apakah secara pencahayaan,
ada ketidaksesuaian atau melebihi daripada nilai ambang batasnya. Lalu juga secara kebisingan, apakah dia juga memiliki kelebihan daripada nilai ambang batasnya. Lalu juga dari sinar UV, apakah dia memiliki istilahnya melebihi daripada nilai ambang batasnya. Nah, sebagai seorang ahli muda ya kita mengendalikan daripada 5 potensi bahaya tersebut, seperti itu. Dan bahaya ini juga potensinya nanti dapat menyebabkan penyakit ya. Betul. Akibat kerja atau akibat lingkungan kerja. Benar sekali. Oke, itu yang dapat melakukan pengukuran itu apakah seorang ahli K3 muda linker atau harus pakai pihak ketiga lagi ya untuk melakukan standar pengukuran yang sesuai ini? Benar. Jadi ingat ya, kalau kita berdasarkan regulasi itu nanti akan ada 2 pengukuran lingkungan kerja. Yang pertama, kita sebagai internal ya, perusahaan itu wajib harus melakukan pengukuran internal secara mandiri. Begitu pula kita harus melakukan pengukuran secara eksternal sebagai untuk parameter validasinya. Loh Pak, buang-buang waktu ataupun buang-buang biaya, biasanya mungkin seperti itu ya. Berarti kenapa kok nggak saya harus ngambil per 6 bulan aja, ngambil eksternal? Ya, karena tujuan kita di sini adalah pemenuhan daripada regulasi. Oh baik. Kembali jadi bukan harus dari pihak ketiga, tapi di internal ini harus ada. Juga harus ada. Oh, oke. Nah, orang yang bisa ataupun dia orang yang wajib melakukan pengukuran lingkungan kerja, ya dia harus memiliki kompetensi di bidangnya. Siapakah orang itu? Ya orang ahli K3 mudanya, terutama di bidang lingkungan kerja. Jadi selain dia harus mengelola risikonya, dia harus bisa mengoperasikan alat-alat pengukuran lingkungan kerja seperti itu. Oh, ada alat-alatnya juga. Banyak ya. sekali alat-alatnya. Boleh disebutkan mungkin? Contohnya kayak vibration meter, pengukur getaran, lalu ada lux meter, dia pengukur daripada pencahayaan, seperti itu, dan masih banyak lain laginya. Noise meter ya, noise level meter itu untuk pengukur kebisingan, seperti itu. Baik. Kalau untuk sasaran peserta, seperti apa sih peserta seperti apa yang disarankan mengikuti sertifikasi ini, Pak Didi? Kalau secara regulasi ya, dia hanya memiliki terkait jenjang pendidikan saja, ya, Bu Lisda ya. Baik. Jenjang pendidikan saja. Namun ada base ataupun triknya daripada saya. Yaitu alangkah baiknya ketika kita melakukan sertifikasi seorang ahli muda ini, dia harus memiliki kompetensi di bidang K3 sebelumnya. Jadi dia supaya paham. Betul. Ketika dia mengikuti pelatihan, serangkaian pelatihannya dia mengerti apa yang dimaksud daripada materi-materinya, seperti itu. Nah, biasanya siapa? Yang pertama, seorang HSE yang pasti ya, K3 ya, yang bergerak di K3, HSE ataupun HS itu boleh sekali. Sangat disarankan. Sangat disarankan. Yang kedua, lalu ada juga tim Enviro, karena sekarang lagi galak-galaknya banyak perusahaan itu rekrutmen tim Enviro tersendiri, seperti environment itu. Ya, lingkungan ya. Environment engineering itu boleh banget untuk mengambil sertifikat ataupun sertifikasi kompetensi ini, seperti itu. Baik. Lalu personel yang misalkan ditunjuk sama perusahaan, biasanya kalau di PT-PT yang skupnya masih kecil, dia masih satu skup HSE-nya dengan HRGE, itu juga boleh penunjukan daripada HRGE, karena tujuannya juga pemenuhan daripada regulasi, seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan saya ngambil dari tempat lain ataupun dalam artian ini divisi lain, apakah boleh? Sah-sah saja, nggak apa-apa, asalkan beliau mampu memahami, mengikuti daripada serangkaian materi-materi yang disampaikan. Baik, karena bukan sekedar mengikuti, ini ada ujiannya ya. Ada ujiannya. Kalau tidak menguasai, potensi untuk tidak lulus itu besar ya. Betul, karena beberapa juga ada yang sempat ya, yang tidak lulus juga karena dia ya itu tadi, kebijakan dalam pemilihan atau penunjukan personel dalam mengikuti sertifikasi ini itu tidak dikelola secara baik, seperti itu. Penunjukannya departemen lain, ini dia mampu nih, anggapannya mampu, namun ketika training ini banyak sekali yang misunderstood-nya, seperti itu.
dan dia sungkan untuk bertanya. Nah ini yang tidak aktif ya, tidak aktif, ini tidak paham, pasif. Betul, ditanyain, di make sure lagi, sudah sampai di sini dapat dipahami, dapat seperti itu. Ya, jadi harapannya ketika nanti training ya, group people semuanya kalau mengikuti training, kita akan aktif karena tujuan training itu kita akan membedah ataupun berdiskusi seperti itu. Ada yang tidak paham ditanyakan seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya Sobat GSI. Nah ini pertanyaan terakhir. Boleh. Saya pernah mendapati ada peserta ya Sobat GSI, dia sudah HIMU, sudah punya sertifikat dan kartu kompetensi HIMU dari BNSP ya. Tinggal menerbitkan SKP dan kartu kewenangan dari Kemenaker. Seperti itu apakah boleh? Dan kenapa kok bisa terpisah nih? Yang diketahui oleh orang awam kan itu sudah satu paket, tapi kenapa kok masih ada peserta yang ternyata dia sudah punya HIMU, dia tinggal menerbitkan SKP? Kembali lagi ke syaratnya ya, persyaratan tadi ya, bahwasanya untuk mengambil SKP ataupun seorang ahli K3 lingkungan muda ataupun ahli K3 lingkungan kerja di Kemenaker, ini dia harus memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi inilah yang terbitan dari BNSP tadi, seperti itu Bu Lista. Nah, pertanyaannya apakah bisa? Apakah bisa kalau misalnya saya sudah memiliki kompetensi dari BNSP, ngambil Permenaker? Bisa, namun harus mengikuti training lagi, seperti itu. Mengikuti training serangkaian yang untuk pengambilan SKP daripada Kemenakernya. Baik, cuman tidak perlu lagi assessment. Betul. Karena sudah ada, kecuali sudah expired ya. Benar, untuk BNSP-nya sudah expired. Betul. Dia harus assessment lagi. Assessment ulang lagi seperti itu, Sobat GSI. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Didit selaku pemateri dan juga trainer di GSI cukup jelas, dan semoga informasi ini semuanya bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, Sobat GSI bisa langsung menghubungi kami atau komen di YouTube ini. YouTube ini ya. Iya, jangan lupa like, subscribe, and share jika kamu anggap ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di Tanya GSI. Salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.